Tumbal proyek. Sejak lama kisah urban legend ini telah menjadi rahasia umum yang diceritakan turun-temurun di Indonesia. Banyak kisah tentang anak-anak kecil yang diculik untuk kemudian dipenggal kepalanya dan ditanam dalam pancang jembatan. Tujuannya agar jembatan ini kokoh berdiri. Belakangan tumbal kepala anak kecil ini kabarnya digantikan oleh kepala kerbau. Di dunia teknologi 4.0 seperti saat ini, agak terdengar aneh bahwa kelakuan mistis seperti ini masih saja dilakukan. Terdengar miris memang. Bahkan dulu kabarnya pemerintah kolonial Belanda sedikit terpengaruh oleh perilaku klinik seperti ini. Salah satunya adalah mitos pembangunan jembatan Cirahong yang terletak di perbatasan Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mitosnya, ketika pembangunan, pemerintah kolonial kesulitan untuk membangun pondasi jembatan karena air sungai yang terus-menerus naik. Kata sesepuh desa waktu itu, siluman penunggu sungai meminta tumbal sepasang pengantin baru. Pemerintah kolonial mengikuti arahan itu dan kemudian mereka mencari pasangan pengantin baru untuk memenuhi syarat yang diminta oleh sang siluman. Kemudian orang-orang Belanda itu mendapat informasi adanya buruh bangunan yang akan menikah. Setelah selesai akad nikah, dijemputlah sepasang pengantin tersebut. Alasannya mereka akan diberi hadiah pernikahan. Setelah dijemput dan diculik, pengantin baru itu dibawa ke tempat pengecoran pondasi di tengah sungai. Kemudian keduanya diikat lalu ditaburi sesaji, kemudian dicor hidup-hidup dengan semen. Kisah penumbalan manusia untuk konstruksi jembatan dan bangunan ternyata tak hanya di Indonesia. Bahkan di Bangladesh tahun 2019 lalu tersebar hoax tentang penculikan anak-anak untuk tumbal jembatan. Hoax itu tersebar masif di media sosial dan hasilnya memakan korban 8 orang yang dibunuh karena dituduh sebagai penculik anak-anak. Meski akhirnya tuduhan itu tidak terbukti. Tapi kisah kuno yang paling mengerikan tentu kisah tentang Hitobashira. Kisah mistis penumbalan manusia dari Jepang. Dalam bahasa Indonesia, Hitobashira artinya pilar manusia. Zaman Jepang kuno, penumbalan manusia yang sengaja dikubur secara hidup-hidup di dalam proyek konstruksi berskala besar telah menjadi cerita legenda. Legenda itu muncul berdasarkan kepercayaan kuno jika sebuah struktur hanya bisa lebih stabil dan tahan lama dengan cara menyegel manusia di dalam dinding maupun pondasi sebagai persembahan untuk para dewa. Salah satu kisah yang paling populer di dunia dan sampai saat ini masih saja diceritakan adalah legenda tentang pembangunan Kastil Matsue yang dibangun pada abad ke-17. Menurut cerita, selama masa pembangunan, dinding batu dari menara tengah sering kali ambruk karena berbagai hal. Sang pemilik kastil yakin hanya pilar manusia yang dapat menstabilkan struktur bangunan kastil ini. Kemudian dicarilah korban yang cocok. Seorang penari Bon yang cantik menjadi pilihan. Dia diculik usai festival Bon. Kemudian mereka menyegelnya di dinding dan setelahnya pembangunan kastil dipercaya berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun. Namun jiwa sang gadis yang tak tenang dan akhirnya menghantui kastil hingga selesai dibangun. Cerita ini dikisahkan oleh seorang pendongeng cerita rakyat bernama Lafcadio Hearn pada tahun 1894. Ia mendeskripsikan kutukan dalam kastil tersebut dalam bukunya yang berjudul Glimpses of Unfamiliar Japan. Dalam bukunya, dia menceritakan bahwa kastil Matsue akan bergoyang jika seorang gadis menari di jalanan Matsue. Akhirnya, tarian-tarian pun dilarang di sekitar kastil ini. Versi lebih modern tentang Hitobashira juga dapat ditemukan di pulau paling utara Jepang, yaitu Hokkaido.
Yang menjadi bukti adalah ditemukannya tulang belulang manusia di sekitar beberapa jembatan dan terowongan di Jomon. Rumornya para pekerja sengaja dikorbankan untuk jembatan dan terowongan yang dibangun pada tahun 1914 ini. Pada tahun 1968, terowongan tersebut diperbaiki karena rusak akibat gempa bumi yang cukup besar. Ketika renovasi setengah berlangsung, para pekerja menemukan sejumlah tulang belulang manusia berdiri tegak ditanam di dalam dinding. Sejumlah besar tulang manusia juga digali di dekat terowongan. Pada akhirnya, penemuan tersebut memicu kepercayaan jika terowongan itu dibangun dengan menggunakan pilar manusia. Kemudian pada tahun 1980, sebuah monumen dibangun di dekat lokasi untuk menghormati para pekerja yang tewas itu. Selain pembangunan Kastil Matsue dan terowongan Jomon, beberapa bangunan di Jepang juga menurut legenda menggunakan praktik hitobashira. Bangunan-bangunan tersebut adalah jembatan Kintaiko, Kastil Maruoka, jembatan Matsue Ohashi, dan masih banyak lagi yang lainnya.